Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis komparatif, yaitu UJT dua sampel berpasangan atau biasa kita kenal juga dengan two paired sample t-test. Nah, untuk menganalisisnya kita copy datanya yang ada di Excel. Seperti biasa, copy datanya saja. Kemudian kita paste ke SPSS. Nah, kemudian di variable view kita ganti name-nya, misalkan free KBKM, inisialnya saja, apa saja boleh, inisialnya saja. Nah, di label kita boleh menulis nama variabelnya dengan lebih jelas, misalkan kemampuan, atau kita singkat saja ke KBKM siswa sebelum perlakuan. KBKM siswa setelah perlakuan. Nah, jadi kita akan melihat apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah diajar dengan treatment tertentu atau perlakuan tertentu, misalkan setelah diajar dengan menggunakan multimedia interaktif atau setelah diajar dengan model pembelajaran tertentu. Nah, setelah itu kita klik analyze. Langkah pertama kita akan menguji asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normalitas data. Kita klik analyze, explore, masukkan kedua variabel ke dependent list. Displaynya pastikan both tercentang, kemudian plot, histogram, non, normality plot with test, continue, kemudian oke. Nah, untuk menggunakan UJT sampel berpasangan, dua sampel berpasangan, kita harus memastikan bahwa kedua datanya berdistribusi normal. Misalkan seperti ini, ternyata untuk pengujian normality menggunakan Kolmogorov Smirnov, data pretestnya itu tidak berdistribusi normal, tapi untuk Shapiro-Wilk dia berdistribusi normal. Nah, kita anggap bahwa kedua datanya telah memenuhi asumsi distribusi normal, sehingga bisa kita lanjutkan ke analisis pengujian UJT dua sampel berpasangan. Nah, kita klik analyze, compare means, kemudian paired sample t-test. Nah, di variabel pertama kita masukkan postnya, kemudian yang kedua kita masukkan pre-nya, optionnya. Nah, ini kita bisa mengatur confidence intervalnya atau interval kepercayaannya 95%, artinya alfa yang kita gunakan yaitu sebesar 5%. Nah, bisa juga kita ganti di sini 99%, artinya alfa yang kita pakai sebesar 1%. Yang lain bisa diabaikan, kita lanjut klik continue. Oke. Klik oke, sehingga
akan keluar output seperti ini. Kita lihat pada layar atau tabel part sampel test. Nah, di sini ada tabel part sampel test. Kita bisa langsung melihat pada kolom signifikansi untuk selisih data kemampuan berpikir kreatif siswa setelah perlakuan dan sebelum perlakuan. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya sebesar 0,001. Nah, ini menjelaskan bahwa dia lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa setelah diberikan perlakuan. Nah, jadi dalam hal ini bisa juga kalau kita menggunakan uji satu sisi, maka bisa kita katakan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif setelah diajar menggunakan multimedia interaktif, karena nilai signifikansinya itu jauh di bawah 0,05. Demikian tutorial kali ini terkait dengan uji T2 sampel berpasangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.